Oke, sudah jalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin lupa terus ya. Saya ingin menyampaikan ini video singkat, sangat singkat, sebagai tambahan untuk bantuan Anda atau proses Anda memperbaiki untuk A7 ya. Saya harap Anda semuanya serius mengerjakan tugas A7. Jadi ini yang kemarin saya lupa terus, saya ingin sampaikan beberapa hal ya, yang singkat saja, yang berkaitan dengan yang kemarin saya lupa sampaikan mungkin, atau penegasan. Yang pertama terkait dengan data. Jadi data sangat penting ya bagi penelitian informatika ataupun penelitian yang lain ya, hampir semuanya gitu ya. Itu data itu sangat penting. Nah, saya tidak perlu menjelaskan data itu seperti apa ya. Jadi Anda sudah paham lah apa itu data. Nah, data itu kalau dalam penelitian, ini saya spesifik sekali lagi ya, spesifik pada penelitian informatika. Data ada dibagi dua dalam penelitian informatika, yaitu data primer. Data primer dan data sekunder. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau data primer itu real data, dia real data dan real time. Real data dan real time artinya bisa dikatakan dia seperti data mentah gitu ya. Data mentah atau raw data. Biasanya ini adalah data-data yang memang belum ada sebelumnya gitu ya. Jadi biasanya sebelum Anda melakukan penelitian itu belum ada. Sebelum Anda membuat penelitian. Jadi memang data primer itu adalah data yang terwujud atau didapatkan masuk dalam proses penelitian Anda, kan begitu ya. Seperti saya contohkan kemarin tuh data Twitter gitu ya, misalnya yang kemarin banyak sekali tema-tema tentang sosial analisis semacam itu terkait misalnya COVID-19. Itu kan real data, datanya belum ada. Bagaimana posting atau Twitter atau dalam microblog manapun gitu ya, yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, itu disebut sebagai real data. Jadi, real data, real time. Itu disebut data primer. Memang Anda itu mencari sendiri. Jadi, Anda keluarkan effort untuk mendapatkan data tersebut. Seperti juga misalnya kemarin itu ini example tadi ya, data Twitter terkait apa kan begitu. Bisa juga seperti data yang belum ada, kayak kemarin tuh kasus yang malaria gitu ya. Saya agak lupa. Jadi yang terkait dengan malaria atau mungkin lokasi gitu ya, lokasi penyebaran malaria. Nah, ini Anda harus cari datanya. Kalau datanya belum ada gitu ya. Nah, itu. Jadi, wah ini belum ada datanya, atau data terkait dengan kebencanaan gitu ya. Data terkait kebencanaan, atau misalnya kemarin ada data buah-buah yang ada di hutan gitu ya. Kemarin ada yang punya ide semacam itu. Itu kalau datanya belum ada, intinya Anda untuk melakukan penelitian ada proses effort untuk ekstrak lah, bisa disebut ini kan, kalau Twitter kan ada ekstraksi, kemudian malaria ini mungkin Anda langsung turun ke lapangan gitu ya, dan seterusnya. Itu disebut sebagai real data. Memang berat real data, tapi kualitasnya biasanya bagus. Itu ya data primer. Nah, kemudian data sekunder. Nah, data di sekunder itu dia juga kebanyakannya juga real data, tapi tidak real time atau sudah diproses. Siapa yang memproses? Orang lain gitu ya. Jadi ini data yang sudah ada sebelum Anda melakukan penelitian. Nah, ini. Jadi dia juga real data, diambil sama seperti proses dalam primer, tapi sudah proses gitu ya, tidak real time. Sudah ada yang membuat, intinya seperti itu. Sudah ada yang menyusun.
Nah, kira-kira semacam itu. Nah, ini data sekunder. Jumlah data sekunder ini paling mudah memang. Jadi kalau misalnya Anda ini sulit gitu ya, tapi sangat bagus gitu ya kalau Anda bisa mendapatkannya gitu, itu sangat bagus, kualitasnya pun sangat bagus. Tapi kalau data sekunder ini paling banyak dan paling sering digunakan juga dalam penelitian informatika, datanya sudah ada gitu ya, sudah ada yang menyusun, sudah ada yang melakukan data cleaning lah kan gitu ya, ada yang sudah membuat labelisasi, labeling gitu ya, labeling kalau data, kemudian sudah ada lengkap lah gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mau meningkatkan hasil query misalnya gitu ya, query kalau dalam Google itu sudah ada datasetnya yang menyusun Google itu bahkan, atau yang menyusun di Wikipedia begitu. Oke, oh ya, tadi saya sempat membuka. Nah, ini sebagai contoh data sekunder. Data sekunder ini bidangnya question answering ya. Ini bidang saya, mohon maaf. Jadi yang berkaitan dengan question answering over link data. Jadi ini di sini tuh CALD 1, CALD 2, CALD 3 dan seterusnya, ini challenge ya. Jadi challenge. Ini mahasiswa saya menggunakan, masih bimbingan saya menggunakan ini. Jadi sangat mudah. Jadi TA yang dia kerjakan itu intinya ini CALD 1 sudah dikerjakan, yang terbaru ini ya CALD 9 challenge. Jadi ini oke, nanti saya tunjukkan yang ini sebagai contoh. Dia misalnya CALD 8 kan sudah selesai ya. CALD 8 challenge-nya sudah selesai. Sudah ada hasilnya, yang menang siapa. Nah, dia menggunakan CALD, ya ini contoh saja. Maka kemudian dia menggunakan dataset yang sama yang sudah dibuat oleh panitianya ini ya, sudah dibuat oleh panitianya untuk untuk dia gunakan, sehingga kemudian nanti bisa dibandingkan ya, yang menyenangkan itu. Jadi di data CALD semacam ini sudah ada data challenge-nya, kemudian sudah ada data jawabannya kan gitu, yang benar harusnya seperti apa, seperti itu. Jadi sudah disusun gitu ya, sudah disusun pertanyaan seperti apa, ini ya question answering-nya itu seperti apa, jawabannya seperti apa, itu sudah ada. Jadi kalau kemudian evaluasinya precision, recall, F-measure-nya itu juga sudah ada kan begitu ya. Jadi tinggal nanti yang menyenangkan seperti ini, kalau misalnya Anda mau penelitian, sangat mudah ini pekerjaannya. Penelitian yang menggunakan data sekunder itu paling mudah kan, ya, paling mudah karena sudah disusun, sudah bersih kan gitu. Nah, yang Anda pikirkan tinggal bagaimana mencari atau menggunakan metode atau approach yang lebih baik sehingga hasil yang Anda dapatkan itu sama atau lebih baik dari pemenang dari challenge ini. Misalnya seperti itu. Itu banyak sekali. Ini saya berikan contoh di bidang saya ya. Itu paling mudah. Anda bahkan cukup bekerja hanya 2 bulan atau 3 bulan untuk mengerjakan data seperti ini. Nah, untuk penelitian dengan menggunakan data seperti ini. Dan penelitian data sekunder itu bukan hanya di bidang saya ini ya, yang ini. Termasuk di, kalau Anda menyukai networking, itu datanya juga sudah ada. Cuma mungkin saya tidak tahu ya. Ini biasanya ada yang open data, tapi ada juga banyak yang tidak open, tidak untuk publik ya, tidak untuk publik. Biasanya kalau tidak untuk publik itu mereka kampanye, bukan kampanye, mereka iklan, oh kami punya data ini. Tapi kalau Anda ingin mendapatkannya, Anda harus bersurat gitu ya, harus email tujuannya untuk apa dan sebagainya. Biasanya ini yang data-data yang agak sensitif, misalnya data tentang cancer. Untuk dapat datanya cancer kan sangat sulit kan gitu ya. Untuk data tentang image cancer atau tentang data videos atau images kan begitu. Nah, biasanya data sekunder itu tidak sangat raw data. Dia bukan raw seperti dalam data primer seperti ini ya. Jadi dia sudah ditambahi, sudah dibuat sedemikian rupa bermanfaat untuk tujuan tertentu. Seperti penelitian-penelitian image-nya dosen-dosen kita ya, di image processing itu sebagian besar juga menggunakan data sekunder gitu ya. Sudah ada yang menyusunnya dan sebagainya. Termasuk misalnya kalau nanti Anda yang mau yang menggunakan natural language gitu ya, itu kan seperti data Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan sudah disusun ya, sudah ada. Nah, itu disebut juga data sekunder. Seperti ya, mohon dipahami. Nah, itu.
hal semacam itu. Ada sebenarnya komponen yang lain, yaitu disebut sebagai data dummy atau data palsu atau data buatan. Oke, data buatan itu bisa Anda gunakan untuk penelitian awal, ya. Jadi kayak misalnya Anda punya ide, terus Anda ini mungkin Anda pakai raw data gitu ya. Anda perlu raw data ataupun data sekunder gitu ya, seperti itu harusnya. Cuma Anda hanya ingin membuktikan apakah metode Anda atau teori Anda ini bisa jalan. Nah, itu boleh menggunakan data dummy dulu. Data dummy, data buatan gitu. Jadi artificial dan ini boleh gitu ya. Tapi dalam level istilahnya itu prototype gitu ya. Prototype. Akan lebih tidak mencukupi sebenarnya penelitian hanya dengan menggunakan data dummy kan gitu ya. Biasanya kalau menggunakan data dummy yang kualitasnya bukan kualitas data primer ataupun data sekunder gitu ya, itu pun berkurang nilai dari penelitian, hanya sekedar simulasi misalnya seperti itu ya. Boleh sekedar simulasi, tapi fokus dari penelitiannya itu pada metodenya, oke, boleh semacam itu. Tapi kalau mau bentuknya evaluasi real gitu ya, secara evaluasi real tidak mencukupi data dummy. Jadi biasanya kakak kelas Anda, cutting Anda, atau saya juga sering melakukan data dummy itu digunakan sebagai kayak uji coba gitu saja. Uji coba untuk memastikan bahwa mungkin codingnya jalan atau metodenya itu bisa menghasilkan result karena seperti itu. Itu ya. Jadi silahkan nanti Anda tergantung penelitian Anda apakah menggunakan data primer, apakah menggunakan data sekunder. Dua-duanya boleh. Oke, itu terkait dengan data. Kemudian nanti di A7 Anda kan tetap punya topik ya nanti. Nah, dan topik ini akan menjadi judul. Nah, akan menjadi judul. Ini pernah saya sampaikan tapi secara singkat saja kemarin ya. Entah di sesi apa, saya agak lupa. Nah, ini topik, saya harap Anda nanti topik Anda yang akan menjadi judul itu terdapat komponen-komponen ini. Memang kemarin sebagian sudah ada, tapi belum sangat spesifik gitu ya, belum sangat spesifik. Jadi di topik yang akan menjadi judul Anda itu harus ada ini. Tiga-tiganya lebih baik gitu ya. Ada tiga-tiganya lebih baik. Kalau misalnya yang paling utama ya ini, 2, 1, dan 2 ini. Nah itu, karena kalau misalnya penelitian Anda, objeknya itu bisa apa saja gitu ya, sifatnya umum gitu ya. Atau bisa mengenai untuk data-data umum gitu, mungkin yang objek ini opsional. Oke, seperti ini opsional. Cuma saya sarankan bisa ketiga-tiganya harus ada. Ini saya sederhanakan ya, jadi sewajarnya 3 hal ini. Tiga-tiganya lebih baik. Jadi ada problem atau goal, boleh. Itu sama, saya buat sama saja. Ada problem atau goal. Kemudian ada metode atau approach atau framework sejenisnya. Kemudian ada objek atau data atau yang menjadi sasaran, bukan objektif ya. Kalau objektif masuknya di sini, objektif. Tapi objek itu yang dikenai apa? Masalahnya bisa data, bisa domain gitu ya, kira-kira semacam itu. Sebagai contoh seperti ini. Ini judul-judul yang real judul ya. Jadi biar saya tidak ngambil dari kakak tingkat Anda, tapi ini benar-benar judul yang sudah terpublikasi. Mohon maaf dalam bahasa Inggris, tapi nanti dalam bahasa Indonesia Anda bisa terjemahkan sendiri. Sebagai contoh seperti ini semuanya dari penelitian terbaru dan artikelnya sudah publish. Sebagai contoh ini, contoh yang bagus. Saya berikan beberapa contoh ya, biar Anda ini yang komputasional, ini yang aplikasi gitu ya. Ini yang terapan, ini yang lebih sederhana lagi, aplikasi boleh-boleh saja. Jadi Anda sekali lagi Anda tidak perlu minder dengan ide Anda. Kemarin sudah saya sampaikan, semua ide bagus asal Anda menyukai ide tersebut, Anda suka mengerjakannya kan begitu, dan didukung dengan penelitian terkait. Entah itu yang sangat komputasional atau yang sangat terapan, semuanya boleh kan begitu. Jadi seperti saya sampaikan kemarin, Anda tidak perlu nengok-nengok ide kawan Anda. Pokoknya Anda stick dengan ide Anda, kemudian diperbaiki semacam itu. Kalau memang Anda suka gitu ya, suka dengan mengerjakan itu dan passionate untuk mengerjakan itu modal utama. Jadi
Yang pertama tadi ini ya, misalnya nih, mining negative correlation big clusters from gene expression data using generic association rule. Problemnya ada di mana di sini? Satu ya, problemnya di sini. Mining negative correlation big cluster. Mining, bagaimana mengambil gitu ya. Mining itu kan menambang gitu ya, menambang negative correlation big cluster. Negative correlation big clusters. Jadi korelasi dari dua cluster gitu ya. Ini kalau data mining sini. Kemudian metodenya apa? Metodenya di sini. Using generic association rules. Association rules ini metode yang paling dasar kalau nanti Anda belajar data mining. Kemudian objeknya di mana? Objeknya di sini. From gene expression data. Nah, seperti ini. Ini contoh yang bagus. Nah, saya harap nanti topik Anda juga memenuhi ini. Topik yang akan menjadi judul ya, di A7 Anda sudah mendekatilah seperti ini. Kemudian contoh yang lain ini. A learning path recommendation model based on a multidimensional knowledge graph framework for e-learning. Problemnya apa? Yang mana? Mudah ya, jadi a learning path recommendation model. Jadi bagaimana memberikan model rekomendasi learning gitu ya. Jadi path itu jalur. Jadi kayak semacam tahapan gitu ya. Atau habis mempelajari ini, setelah itu mempelajari ini, kemudian berikutnya ini dan ini. Nah itu learning path recommendation model. Problemnya di situ atau goalnya a learning path recommendation model. Kemudian metodenya apa? Ini, this one, multidimensional knowledge graph framework. Ini ya, dengan cara ini multidimensional knowledge graph framework. Objeknya apa? E-learning. E-learning ya, Anda tahu e-learning seperti apa? Jadi pembelajaran jarak jauh lah, kira-kira seperti itu. E-learning atau self-learning semacam itu. Oke, kemudian lanjut. Kalau ini tidak sangat persis bidang informatika ya, tapi ini baru, cukup baru, jadi saya berikan contohnya saja. Dan ini tidak spesifik pada bidang informatika. Jadi ini multidisipliner. Yang pertama, problemnya di mana? Problem atau goalnya di mana? Ini, risk communication in infectious disease management. Risk communication in infectious disease communication management di sini. Risk communication. Problemnya di sini. Metodenya apa? Ini. Application of Google Search Trend. Jadi dia hanya menggunakan ini, application of Google Search Trend. Jadi dia memanfaatkan ini. Ini memanfaatkan. Ini juga sudah ada ya. Jadi sudah ada. Dia menggunakan. Ini juga. Dia bahkan aplikasinya sudah ada. Objeknya apa? Ini. A case study of COVID-19. Oke ya. Tapi kalau yang ini, mohon maaf. Ini tidak terlalu cukup ya. Tidak terlalu cukup untuk menjadi informatika. Untuk penelitian informatika. Karena tidak ada novelty secara khusus ya, karena di sini risk communication in infectious disease management ini novelty-nya ada di sini. Ini bidangnya manajemen ya, manajemen komunikasi kesehatan semacam itulah pokoknya. Nah itu. Jadi ini kan tidak risk communication infectious disease management ini bukan sebuah problem yang bisa dilihat dengan sudut pandang informatika, kira-kira semacam itu. Oke ya. Ini semoga nanti bisa memperbaiki Anda dan membantu Anda melakukan perbaikan di tugas A7 dan sekali saya minta Anda serius. Karena kalau Anda tidak serius, wasting time benar. Anda hanya akan wasting time di kuliah metodologi penelitian, hasilnya tidak maksimal dan tidak bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda nanti di penelitian tugas akhir. Begitu ya. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.